Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan olahan pengembangan hasil surimi, yaitu ada kamabako. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siriandian dengan NIM 444319041 dari kelas 5A Ilmu Perikanan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kamabako, bagaimana cara pembuatannya, bagaimana prinsip pembuatan kamabako, kemudian apa saja bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan kamabako sendiri. Kamabako adalah makanan tradisional Jepang yang telah populer di Jepang selama lebih dari 1000 tahun. Pada awalnya digunakan dalam hidangan untuk istana Jepang dan merupakan makanan mewah. Namun karena kemajuan teknologi baru-baru ini dalam penggunaan produksi bahannya bisa dimakan oleh semua orang. Kamabako merupakan produk hasil olahan daging ikan yang berbentuk gel, bersifat kenyal dan elastis. Produk ini berasal dari Jepang. Di Indonesia sendiri dikenal produk semacam kamaboko, yaitu ada bakso ikan, otak-otak, dan pempek. Kamaboko dibuat dari bahan daging ikan giling, surimi, pati, garam, dan bumbu-bumbu. Proses pembuatan kamaboko pada prinsipnya melalui tahap-tahap penggilingan daging ikan, pencucian, pembuatan adonan, pencetakan, dan pemanasan atau pemasakan. Kemudian berikutnya ada prinsip pembuatan kamaboko. Yang pertama ada penggilingan daging ikan, kemudian pencucian, pembuatan adonan, pencetakan, dan pemanasan. Pada proses yang pertama yaitu ada penggilingan. Penggilingan dan pembentukan emulsi aktomyosin tidak boleh mengalami denaturasi. Oleh karena itu, selama proses tersebut suhu daging dipertahankan di bawah 15 derajat Celcius. Kemudian ada proses pencucian. Pencucian daging ikan dilakukan untuk memisahkan kotoran, lemak, darah, lendir, protein larut air, dan komponen pelafor. Pencucian harus dilakukan berkali-kali dengan menggunakan air dingin atau air es dalam jumlah yang banyak. Untuk menghindari pengembangan daging ikan karena menyerap air, maka sebaiknya digunakan air pencuci dengan pH 6-7 dan pada pencucian terakhir digunakan larutan NaCl 0,01-0,3%. Dilanjut ke pembuatan adonan. Pada pembuatan adonan atau emulsi ditambahkan garam dapur, pati, dan bumbu-bumbu. Garam ditambahkan pertama kali dan digunakan untuk mengekstrak protein aktomyosin sehingga terbentuk pasta sol aktomyosin. Selain itu, garam juga digunakan sebagai bumbu untuk menambahkan cita rasa asin. Garam dapur yang digunakan sekitar 2,5-3%. Penggunaan garam yang terlalu banyak sekali akan menimbulkan rasa asin yang berlebih, juga menyebabkan denaturasi protein. Juga penggunaan garam yang terlalu sedikit menyebabkan tekstur produk kamabako yang dihasilkan kurang baik karena ekstraksi protein aktomyosin yang kurang sempurna. Kemudian dilanjut ke proses pencetakan, di mana proses pencetakan adonan kamaboko ini seharusnya segera dilakukan karena untuk menghindari terbentuknya gel suwari. Adonan yang sudah membentuk gel akan sulit dicetak. Dan proses yang terakhir yaitu ada proses pemanasan yang menyebabkan terjadinya pembentukan gel. Pada saat pemanasan, adonan atau sel aktomyosin akan berubah bentuk gel suwari. Selanjutnya pada suhu sekitar 60 derajat Celcius terjadi pelunakan gel atau madori. Pada suhu di atas 70 derajat Celcius terbentuk gel kamaboko atau ashi yang kenyal dan elastis. Pemanasan dapat dilakukan dengan perebusan, pengukusan, penggorengan, atau pemanggangan. Kemudian selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan kamaboko. Bahan yang digunakan ada ikan segar, garam, es batu, gula, MSG atau penyedap rasa, dan tepung tapioka. Dan untuk alatnya sendiri ada panci, kompor, cetakan, dan pisau yang digunakan.
Ada cara pembuatan. Pertama itu ada bersihkan ikan segar yang akan digunakan, buang kepala, sisik, jeroan, dan kulit. Lakukan filleting untuk memperoleh daging ikan tanpa tulang. Rendam dalam air es, kemudian giling pada suhu rendah. Setelah itu, cuci daging ikan giling dengan air es sebanyak 3-4 kali. Gunakan air cukup banyak pada pencucian terakhir dan gunakan larutan NaCl pada pencucian terakhir dengan kadar 0,1%. Buang airnya dengan kain saring. Kemudian dilanjut kepada proses yang berikutnya, yaitu ada tambahkan garam dapur sebanyak 3% atau 2-3% dan campur sampai merata. Kemudian tambahkan tapioka sebanyak 3% atau 3-6%, tambahkan gula dan MSG atau penyedap rasa secukupnya. Kemudian campurkan hingga merata. Setelah itu, cetak sesuai bentuk yang dikehendaki. Setelah dicetak, maka bisa langsung direbus, kukus, goreng, atau panggang sampai dengan matang. Dan kalau bako siap dikonsumsi atau dipasarkan. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.